Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan jumpa kali ini, tema yang akan saya sampaikan adalah tentang bahayanya riya. Ya. Apa itu riya? Riya artinya melakukan suatu amal ibadah ya dengan tujuan mengharapkan pujian dari manusia. Ya, ibadahnya tidak tertuju kepada Allah tapi kepada selain Allah, mengharapkan pujian. Ya, apa saja contoh-contohnya? Di antaranya misalkan dia menyumbang untuk pembangunan masjid di hadapan jamaah yang banyak agar ia dikatakan sebagai orang yang dermawan, atau kemudian contoh yang lainnya, dia mengundang anak-anak yatim, ya, dia undang ke rumahnya, dia undang media, dia liput, ya, dia share ke orang banyak, ya, agar dibilang orang yang dermawan. Kemudian ketika ketika berjamaah sholatnya dia sangat khusyuk, sangat tenang, tumani'nah. Akan tetapi ketika dia sholat sendirian, sholatnya sangat singkat, ya, sangat singkat, ya, sangat lugas, ya, dan ringkas. Nah, riya seperti ini. Atau oleh karena itu waspada. Atau seseorang yang berdakwah, ya, difoto, diposting, ya, mengharapkan pujian dari orang banyak, hati-hati. Ya, mungkin niatnya untuk tahadus bin ni'mah, menceritakan nikmat dari Allah, tapi kalau tidak kuat niatnya, bisa menjadi riya dan gugur pahalanya. Sahabat iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyat." Sesungguhnya setiap amal perbuatan itu tergantung kepada niatnya. Setiap kita beramal harus kita niatnya ikhlas, murni karena Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh tercampur oleh noda-noda, ya, keinginan-keinginan yang lainnya. Sebab itu menghilangkan pahala amal soleh kita. Hanya capek dan letih saja yang kita peroleh. Apakah itu amalan sholat, amalan puasa, amalan baca Al-Quran, amalan berdakwah, ya, amalan dan yang lainnya, haji, umroh, maka nanti akan menjadi sia-sia belaka. Sahabat iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada dalam sebuah hadis sahih tentang kisah orang-orang yang riya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam riwayatkan bahwasanya yang pertama diadili di hari akhirat nanti adalah orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Kemudian di akhirat itu diberikan segala kenikmatan kepadanya, datang kepadanya. Ditanya kepada Allah, amalan apa yang membuatmu seperti ini di surga atau di akhirat? Kemudian kata dia, aku berjihad semata-mata karena Engkau ya Allah. Kemudian kata Allah apa? Kadzabta, ya, engkau dusta. Sesungguhnya engkau beramal agar engkau dikatakan sebagai seorang yang pemberani, yang hebat, ya. Kemudian Allah menyuruh malaikat menyeret mereka lalu dilemparkan ke dalam neraka. Kemudian didatangkan lagi seorang yang mengajarkan ilmu dan membaca Al-Quran. Dan kemudian didatangkan kenikmatan-kenikmatan kepadanya. Ditanya sama Allah, amalan apa yang kau kerjakan sewaktu di dunia? Ya, dia menjawab, sesungguhnya aku di dunia dulu mengajarkan
berdakwah ke sana sini karenamu ya Allah, dan aku menjadi seorang ya membacakan Al-Qur'an karenamu ya Allah. Kemudian jawab Rasulullah sallallahu kemudian jawab Allah Subhanahu wa taala, kadzabta, engkau dusta. Sesungguhnya engkau mengajarkan ilmu agama agar engkau dikatakan seorang yang alim, ya, dan engkau membaca Al-Qur'an agar engkau dikatakan seorang qari, seorang pembaca Al-Qur'an. Kemudian yang terakhir, datangkan orang yang hartawan. Kemudian datang kenikmatan-kenikmatan kepadanya, ditanya sama Allah, amalan apa yang kau kerjakan di dunia? Ya. Dia jawab, sesungguhnya aku bersedekah ya karenamu ya Allah. Kemudian jawab Allah, kadzabta, sesungguhnya engkau bersedekah ke sana kemari, masjid, mushola, yayasan yatim, asrama yatim, panti asuhan, jompo, pesantren, pondok, ya, itu karena agar engkau dibilang seorang yang dermawan. Maka Allah menyuruh malaikatnya untuk menyeret dia, memasukkan dia ke neraka. Ini semua terjadi, dan hadis ini riwayat Muslim, sangat sahih. Ini semua terjadi karena tidak ada ya keikhlasan dalam niat mereka. Makanya hati-hati kita dalam beramal. Biasakan dalam beramal, jangan ingin diketahui orang, jangan ingin dilihat orang. Rumusnya 2L, lakukan, lupakan. Lakukan amal tersebut, lupakan. Lakukan, lupakan. Demikian, semoga ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.